Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Khotbah bagi kita pada minggu kita hari ini, minggu ke-18 setelah Trinitatis, yaitu tanggal 11 Oktober 2020 yang ditentukan dari kitab Injil Markus pasal yang ke-10. Dimulai dari ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-45. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Perkenankan," tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Memang kamu akan meminum." Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus, siapa yang senang kalau harus melayani orang lain? Kata Plato. Rupanya Plato lebih jujur daripada kita. Sebab seringkali kita berkata bahwa kita mau melayani orang lain, namun dalam prakteknya sungguh berbeda. Dalam gereja juga orang sangat senang berbicara tentang pelayanan. Begitu seringnya kata pelayanan dipakai dalam gereja, sehingga arti yang sebenarnya dari pelayanan menjadi kabur, bahkan bisa hanya menjadi kamuflase saja. Namun yang lebih memprihatinkan adalah bahwa kita sering menggunakan kata pelayanan. Namun kalau kita mau jujur, masih patut dipertanyakan, benarkah kita memang saling melayani? Saudara yang dikasihi Kristus,
Rupanya sudah dari zamannya Tuhan Yesus, tempat dan kedudukan adalah hal yang paling didambakan, bahkan diperebutkan oleh manusia. Apa saja dilakukan oleh anak manusia di dunia ini demi untuk sebuah tempat atau sebuah kedudukan. Dari tahun 1993 hingga tahun 1994 kami diperbantukan menjadi pendeta, diperbantukan di resort Kisaran. Dan saat itu diadakan sermon distrik di sebuah tempat, yaitu di daerah Aik Nabara yang jauh dari Kisaran. Di sana diadakan sermon distrik. Ketika akan kembali dari Aik Nabara ke Kisaran, kami menompang bus. Lalu di Rantau Prapat naik seorang bapak juga menuju ke Kisaran, namun tempat duduk sudah penuh. Terpaksa si bapak harus berdiri terus, mulai dari Rantau Prapat hingga sampai turun ke Kisaran. Ketika sang kondektur meminta ongkos si bapak, lalu si bapak berkata lirih, "Hah? Kamu tidak melihat saya di sini? Dari kenaikan sampai keturunan tidak pernah mendapat kedudukan dan harus bayar ongkos juga." Sang kondektur nyeletuk, "Bapak kan naik bus, Bapak sudah tahu tempat duduk sudah tidak ada, dan Bapak tetap naik saja." Begitulah memang kedudukan itu sangat penting, lebih penting dari sebuah tempat duduk. Demikian juga dalam khotbah kita hari ini, kita lihat bagaimana murid berebut tempat dan kedudukan. Ayat 35 hingga ayat 37 dikatakan, lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Saudara yang dikasihi Kristus, Yakobus dan Yohanes adalah bersaudara. Ayahnya bernama Zebedeus dan ibunya bernama Salome, yang menurut kata seorang penafsir ahli perjanjian baru, Salome dan Maria ibu Yesus adalah bersaudara kandung. Mungkin kedua murid Yakobus dan Yohanes ingin memanfaatkan nepotisme. Tapi apa yang terjadi? Para murid bertikai. Oleh karena permintaan dari anak-anak Zebedeus, yaitu memohon penempatan dan kedudukan. Hal itu sangat jelas dikatakan dalam ayat 41. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Karena memperebutkan kedudukan dan penempatan dengan pola pikir bahwa kedudukan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri. Akibat pola pikir ini,
para murid pun bertikai. Inilah juga saudaraku titik rawan gereja. Gereja apa saja pun itu. Kita sama-sama sedang melayani Tuhan, malah yang terjadi bertengkar dan bertikai. Bisa saja pertikaian pun larut berkepanjangan, menjurus kepada sikap yang bermusuhan, yang dijiwai perasaan benci, iri, ambisi, memenangkan kepentingan sendiri. Saudara yang dikasihi Kristus, para murid yang sedang bertengkar oleh karena tempat dan kedudukan itu dipanggil oleh Yesus. Dalam ayat 42 dikatakan, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya keras atas mereka. Yesus menegur para murid yang bertikai. Para murid terpanggil bukan hanya untuk menjadi pemimpin yang memerintah dengan kuasa, yang memerintah dengan keras, yang memerintah dengan tangan besi seperti pemerintah dunia ini. Tetapi mereka terpanggil hanya sebagai pelayan. Maka Tuhan Yesus melanjutkan ucapannya kepada para murid dengan berkata, yaitu ayat 43 dan 44. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Inilah yang dikatakan pemimpin yang menghamba, servant leader. Benarkah apa yang dikatakan Plato? Siapa yang mau menjadi pelayan? Tetapi saudaraku yang dikasihi Kristus, orang percaya dipanggil Tuhan Yesus bukan untuk mencari tempat dan kedudukan. Kepemimpinan orang percaya dalam kehidupannya, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, maupun di dalam gereja, adalah kepemimpinan yang menghamba. Mengapa harus kepemimpinan yang menghamba? Karena pemimpin dan kepemimpinan belum tentu identik. Seorang pemimpin belum tentu berjiwa kepemimpinan. Sebab pemimpin yang pilih kasih akan menimbulkan perpecahan dalam kelompok. Pemimpin yang mementingkan kekuasaan akan melahirkan penjilat-penjilat yang hebat. Jadi sebuah kelompok atau komunitas membutuhkan pemimpin yang berjiwa kepemimpinan. Pemimpin yang arif, tahu kapan harus mulai dan kapan harus berhenti. Yang berjiwa kepemimpinan adalah melayani. Ia bukan memerintah dan menguasai, melainkan melayani dan menjadi teladan. Bukan melayani di bibir, menyebut diri hamba Tuhan, namun nampak berlagak seperti tuan besar atau pejabat tinggi. Memimpin bukanlah melayani kepentingan sendiri, melainkan kepentingan kelompok, kepentingan warga atau kepentingan komunitas. Bukan untuk memimpin sebahagian kelompok saja, tetapi seluruh warga yang ada di dalam kelompok atau komunitas tersebut. Kepemimpinan yang menghamba harus menjadi pemimpin pelayan atau servant leader. Saudara yang dikasihi Kristus, pemimpin yang bisa memerintah ada banyak. Tetapi pemimpin yang bisa merendah dan melayani hanya ada sedikit.
Itulah kepemimpinan yang menghamba. Dalam zaman Perjanjian Baru, pelbagai kata digunakan oleh gereja abad pertama dengan arti melayani, seperti diakoneo, duleo, liturgeo, dan latrio, yang artinya adalah mengabdi atau menghamba kepada Tuhan dan kepada orang lain, atau pola hidup yang bukan lagi hidup untuk diri sendiri, melainkan hidup untuk Tuhan dan untuk orang lain. Apa sebabnya kita didorong untuk melayani Tuhan dan melayani orang lain? Dasarnya adalah karena Yesus Kristus sudah lebih dahulu melayani kita. Sebab ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Itu dikatakan dalam ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudaraku, jiwa Kristus adalah melayani dan menghamba. Itulah juga jiwa Kristiani para pengikutnya. Orang Kristen adalah orang yang rela melayani dan menghamba. Dalam pelaksanaannya itu tidak mudah, sebab melayani mengandung banyak risiko. Melayani bukan berarti hanya bersibuk diri di sana dan di sini, dan bukan pula sekedar memberi ini atau memberikan itu. Melayani adalah mengosongkan diri seperti Kristus, menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan Tuhan dan kepentingan orang lain. Ini sungguh bertolak belakang dengan jalan hidup yang lazim, di mana orang justru mengutamakan kepentingan diri sendiri. Tetapi Tuhan Yesus Kristus telah lebih dahulu melayani kita, dan kita juga diminta Tuhan Yesus untuk melayani dalam hidup ini. Selama Tuhan masih memberi kesempatan, kita terus melayani. Melayani Tuhan yang telah melayani kita, bahkan memberi nyawanya bagi tebusan banyak orang. Melayani Tuhan yang hadir dalam sosok diri orang-orang yang membutuhkan kita. Selamat melayani. Terus melayani hingga akhir hayat, menjadi pelayan yang menghamba.